Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Bagaimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, di sini Bu Umi mau memberikan materi pelajaran IPS ya. Nah, sebelumnya maka Bu Umi perlu memperkenalkan diri. Nama saya Bu Umi Salama, lengkapnya biasa dipanggil Bu Umi. Di sini Bu Umi akan memberikan mata pelajaran IPS di kelas kalian. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, materi yang pertama kali ini yaitu kita akan belajar mengenai ruang, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silakan lihat tayangan slide berikut ini. Berbicara mengenai ruang anak-anak, ruang artinya tempat di mana makhluk hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan melangsungkan kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Inilah semua konsep ruang. Bagaimana interaksi antar ruang ini bisa kalian lihat di sini, interaksi antar ruang dan interaksi antara aspek-aspek yang ada dalam ruang. Pengertian interaksi. Interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitannya suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lainnya. Interaksi antar ruang dapat berupa 1. Perpindahan atau arus atau mobilitas penduduk. 2. Perpindahan atau arus barang. 3. Perpindahan atau arus informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari suatu daerah ke daerah lain. Semakin besar perpindahan arus salah satu unsur di atas, maka menandakan interaksi semakin kuat. Demikian juga sebaliknya. Syarat-syarat interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. Dan ketiga, kemudahan transfer. Penyebab interaksi antar ruang yaitu adanya perbedaan karakteristik antar ruang terjadi karena masing-masing ruang memiliki keadaan fisik yang berbeda. Keadaan fisik adalah kondisi tanah, bebatuan, air, suhu udara, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Perbedaan karakteristik ruang mengakibatkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, sebab setiap ruang memerlukan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak interaksi antar ruang yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, terutama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan.
Yang dulu lahan pertanian sekarang banyak digunakan sebagai lahan pemukiman atau industri, yaitu alih fungsi. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Dulunya lebih mengedepankan untuk sumber daya alam, kemudian sekarang lebih mengedepankan kepada jasa dan industri. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Misalnya berkembangnya atau dibangunnya jalan-jalan tol, bandara seperti di daerah kita ini, kemudian jembatan-jembatan, ada tol laut, bendungan, kemudian juga pelabuhan dan sebagainya. Yang kelima yaitu perubahan komposisi penduduk atau susunan penduduk, dan yang terakhir yaitu perubahan sosial budaya. Misalnya budaya bertanam padi, kalau dulunya dikerjakan secara manual oleh penduduk, terus kemudian dikerjakan dengan tenaga mesin. Ada juga yaitu dalam sarana pendidikan. Misalnya kalau dulu kita belajar secara tatap muka, saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita terpaksa harus belajar secara daring atau online. Demikian anak-anak, ini mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Gimana, masih tetap semangat? Oke.